Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan bahas lagi soal matematika STIS untuk persiapan ujian STIS tahun 2022 ini. Oke. Nah, kali ini materi yang mau Kak bahas itu adalah tentang program linear ya. Tepatnya tentang fungsi kendala. Nah, di sini udah ada soalnya, yaitu soal STIS tahun 2007. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Luas daerah parkir 160 meter kuadrat dengan daya tampung maksimum 20 kendaraan. Biaya parkir untuk sebuah mobil sedan itu adalah 1.000 per jam dan untuk sebuah bus itu 2.000 per jam. Jika untuk parkir sebuah mobil sedan dibutuhkan luas 4 meter dan untuk bus 20 meter dan dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum yang diperoleh dari tempat parkir itu adalah oke ya. Nah, jadi kalau adik-adik biasa bahas soal ini di kelas, ini kan soalnya cukup panjang pembahasannya. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan gambar, kemudian mengarsir dan menentukan titik sudut dari nilai maksimum dan minimumnya biasanya gitu ya. Nah, kali ini kita akan pakai trik aja supaya tidak terlalu panjang penyelesaiannya. Karena untuk menyelesaikan soal STIS ini kita butuh cara-cara cepat supaya menghemat waktu ketika mengerjakan soalnya. Oke. Nah, langkah pertama kita buat dulu model matematikanya ya. Jadi kita misalkan dulu. Ya, misal di sini karena ada dua hal yang dibahas yaitu mobil sedan dan bus, berarti kita bisa katakan misal mobil sedan itu adalah X ya, kemudian bus itu kita katakan sebagai Y. Nah, maka kita bisa susun model matematikanya. Kalau adik-adik perhatikan di sini, ada dua hal yang dibahas. Yang pertama di sini tentang luasnya, yang kedua tentang jumlah kendaraannya. Kemudian ada lagi uang atau nilai yang mau dicari, yaitu berapa keuntungan maksimumnya, gitu ya. Nah, jadi kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu daya tampungnya di sini. Ya, kalau adik perhatikan daya tampungnya itu adalah 20 kendaraan. Oke, artinya banyak mobil sedan ditambah banyak bus itu maksimum 20 kendaraan. Jadi kita bisa tulis X tambah Y maksimum ya 20 kendaraan. Nah, notasi yang kita pakai untuk maksimum itu adalah kurang dari atau sama dengan gitu ya. Nah, jadi maksimum 20 kendaraan. Jadi banyak sedan ditambah banyak bus 20 kendaraan, oke ya. Nah, kemudian lahannya ya, lahan parkirnya. Nah, kita bisa lihat bahwasanya mobil sedan di sini membutuhkan 4 meter dan bus 20 meter, sementara lahan yang tersedia itu hanya 160. Sehingga kita bisa buat ya model keduanya, yaitu sedan tadi kita butuh 4, berarti 4X ditambah 20Y maksimum itu adalah 160. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya, kita bagi 4, ini menjadi X tambah 5Y maksimum, ketika kita bagi 4 berarti ini 40 ya. Nah, oke. Kemudian fungsi objektifnya biasa kita tulis Z, atau ada juga yang menuliskan F X, Y ya, atau seperti ini juga boleh, atau F X, Y, bebas ya. Nah, jadi di sini bicara tentang keuntungannya atau biayanya, yaitu untuk mobil sedan tadi dituliskan Rp1.000, berarti 1000X ditambah untuk busnya Rp2.000, berarti 2000 ya, 2000Y. Nah, ini yang kita mau cari ya, berapa keuntungan maksimumnya. Nah, kalau kita menggunakan cara biasa, ini akan digambar terlebih dahulu ya. Kita cari titik sudutnya, titik pojoknya untuk menentukan nilai maksimumnya. Nah, bagaimana cara triknya bekerja di sini, atau kita gunakan trik untuk menyelesaikannya? Langkah pertamanya, adik-adik bisa bandingkan koefisien X dan Y-nya dari tiap-tiap persamaan ini. Nah, coba adik-adik lihat di sini, koefisien X-nya 1, ini koefisien Y-nya 1, jadi bandingkan. Jadi 1 banding 1. Nah, kita tulis 1
per 1 sama dengan 1. Kemudian untuk yang kedua di sini, ini 1, ini 5 ya. Kita bandingkan berarti kita bisa tulis 1 per 5. Atau kalau kita desimalkan 0,2 ya. Kemudian yang ini 1000 bagi 2000, berarti ini kita bisa tulis jadi 1 per 2 ya. 1 per 2, kita sederhanakan dia. Kita desimalkan berarti 0,5. Nah, ya. Jadi kita di sini memanfaatkan kemiringan dari persamaannya, ya. Nah, ini kan tentang gradien ya, ketika kita membandingkannya, seperti membandingkan gradien gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah adik-adik bandingkan seperti ini, karena ditanya pada soal kita ini adalah maksimum ya, karena maksimum. Nah, nanti pertanyaannya itu bisa maksimum atau minimum. Nah, pada kasus kita di sini kan maksimum, jadi kita bahas dulu yang maksimum ya. Kasus yang maksimum. Nah, karena dia maksimum, kita bisa tulis seperti ini ya, Y E X. Nah, apa sih maksudnya? Y ini artinya sumbu Y, E eliminasi, X ini sumbu X gitu ya. Nah, nilai maksimum itu nanti bisa terletak di sumbu Y, bisa saja di perpotongan antara Y dan X-nya ya. Ini kan eliminasi yang merupakan perpotongan, atau terletak di sumbu X-nya gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita urutkan nilai terkecil sampai terbesar dari perbandingan yang sudah kita buat. Nah, terkecilnya di sini berarti 0,2, kita letakkan di sini. Kemudian kita lanjut 0,5, kemudian kita lanjut 1 gitu ya. Berarti 0,2, kemudian 0,5, kemudian 1 ya. Nah, kemudian fokusnya kita pada bagian ini ya, pada bagian ini. Kenapa pada bagian ini fokusnya kita? Karena inilah yang ditanya. Nah, nilainya adalah 0,5. Nah, artinya nilai maksimumnya terletak di sini. Nah, maknanya ini apa? Maknanya adik-adik harus mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, karena di sini simbolnya E ya, yang ditanya yaitu ini, nilainya 0,5 terletak di huruf E ya, terletak di huruf E. Artinya adik-adik harus mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, hasil dari eliminasi tersebut nantinya itu adalah nilai maksimumnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan adik berpikir, Kak, bagaimana kalau misalkan kita eliminasi saja langsung tanpa harus melakukan seperti ini. Nah, jadi adik perlu ketahui, tidak selamanya nilai maksimum atau minimum itu terletak pada bagian eliminasi. Ya, jadi kita tidak bisa langsung asal mengeliminasi substitusi untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Jadi sekali lagi, tidak selalu nilai maksimum ataupun minimum itu terletak pada bagian eliminasinya ya. Jadi kita tidak bisa langsung eliminasi persamaan 1 dan 2 gitu ya. Nah, jadi karena kita sudah tahu ini adalah nilai maksimumnya terletak pada eliminasi substitusi persamaan 1 dan 2. Nah, di sini kan yang ditanya berapa keuntungan maksimumnya. Oke, jadi kita langsung eliminasi saja ya. Jadi kita bisa buat, kita eliminasi ya, kita eliminasi di sini. X tambah Y sama dengan 20, kemudian X tambah 5Y sama dengan 40, kita eliminasi, habis. Jadi min 4Y sama dengan min 20, berarti Y nya adalah coret negatifnya 20 per 4 sama dengan 5. Nah, kita sudah menemukan nilai Y nya atau nilai busnya ya. Di sini kan busnya Y, berarti busnya sebanyak-banyaknya itu adalah 5 bus. Oke. Kemudian kita substitusi, boleh ke persamaan 1 dan 2, kita ambil ke persamaan 1 aja. X tambah Y sama dengan 20 ya. X tambah 5 sama dengan 20, berarti X sama dengan 20 kurang 5, X sama dengan 15. Nah, berarti banyak dari sedannya itu adalah 15 buah sedan. Ya, totalnya berarti 20. Oke. Nah, kita sudah menemukan berapa banyak bus dan sedannya, yaitu untuk sedannya itu adalah 15 dan busnya itu adalah 5. Sehingga tinggal kita masukkan kemari. Ya, tinggal kita substitusi kemari untuk menentukan berapa keuntungan maksimumnya. Jadi kita bisa buat, maka kita buat di sini saja ya. Z-nya itu adalah 1000 kali X-nya tadi 15 ditambah 2000 kali Y-nya tadi 5 ya.
Sehingga ini 15.000 ditambah 10.000 ya, sehingga totalnya adalah Rp25.000. Nah, jadi keuntungan maksimumnya itu adalah Rp25.000, sehingga jawabannya itu adalah C ya. Nah, ini adalah cara praktis atau trik untuk mengerjakan soal program linier yang biasanya membutuhkan penyelesaian yang cukup panjang ya, kalau kita menggunakan cara biasa yang biasanya diajarkan di kelas ketika kita membahas pelajaran ini di bangku SMA ya. Nah, karena saya itu dia cara menjawabnya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, masih soal program linier lagi ya. Nah, coba adik-adik perhatikan sini. Ini adalah soal matematika STIS tahun 2011. Oke. Nah, kita langsung baca soalnya. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan ekonomi 20 kg. Pesawat hanya mampu membawa bagasinya 1.440 kg. Kemudian harga tiket kelas utama Rp150.000 dan ekonomi Rp100.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, nah ditanyakan maksimum lagi ya, jumlah tempat duduk kelas utama yang harus terisi itu sebanyak berapa? Oke ya. Nah, jadi sini ditanya hanya kelas utamanya supaya untungnya maksimum. Nah, ini masih sama dengan soal yang pertama tadi, yaitu kita harus buat dulu model matematikanya ya. Nah, membuat model matematika itu tidak terlalu sulit ya kalau adik-adik sudah terbiasa. Yang terpenting apa? Latihan secara kontinu terus menerus sehingga bisa menentukan siapa sebagai variabel X dan Y-nya. Oke. Nah, di sini kalau adik-adik perhatikan ada beberapa hal yang dibahas di sini. Yang pertama tentang banyak kursi ya. Yang kedua adalah bagasinya, berat bagasi. Kemudian adalah tiketnya atau biaya tiketnya di sini. Oke. Jadi yang harus kita misalkan di sini ya, misalnya itu adalah berarti di sini ada dua hal lagi yang menjadi kuncinya, yaitu kelas ekonomi dan kelas utama ya. Nah, jadi misal kelas utama ya, utama kita katakan itu sebagai X, ekonomi ya, ekonomi itu kita katakan sebagai Y. Nah, maka kita bisa buat persamaannya. Yang pertama itu adalah banyak kursinya ya. Coba lihat sini ya, maksimum 48. Berarti kita bisa buat banyak kursi utama ditambah banyak kursi ekonomi maksimum 48. Oke. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu beratnya ya. Untuk kelas utama beratnya itu 60 kg, berarti 60x. Kemudian kelas ekonomi beratnya itu 20 kg ya. Maksimum berat bagasinya itu adalah 1.440. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita bisa bagi 20 di sini ya. Berarti 60 ya, untuk 60 kita bagi dengan 20 jadi 3x ya. Nah, kemudian 20 bagi 20 jadi Y. 1440 kita bagi dengan 20 itu hasilnya 72 gitu ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu supaya gampang nanti menyelesaikannya. Kemudian fungsi objektifnya atau fungsi kendalanya di sini adalah harganya, yaitu untuk kelas utama 150.000 ya. Berarti kita bisa tulis 150.000 X tambah 100.000 ya, 100.000 Y untuk kelas ekonomi. Nah, ini yang ditanya, berapa keuntungan maksimumnya. Oke. Nah, kita terapkan trik lagi untuk soal nomor 2 ini supaya gampang, supaya cepat ya. Kita bandingkan lagi di sini koefisiennya 1 banding 1 ya, jadi 1 ya, 1/1 jadi 1. Yang ini kita bandingkan 3 bagi 1 ya, 3 bagi 1 jadi 3. Kemudian ini kita bandingkan 150.000 bagi 100.000. Berarti ini kita bisa tulis, kita coret nolnya ya, kita coret 4, berarti 15 per kita coret 4 nolnya per 10, atau kita desimalkan 1,5 ya. Nah, karena yang ditanya maksimum
masih menanyakan maksimum, berarti kita bisa buat perbandingannya YEX seperti ini ya, konsepnya YEX. Nah kalau dia nanti bicara minimum itu beda lagi kasusnya nanti ya. Nah nanti kita bahas lagi untuk soal-soal berikutnya kalau menanyakan minimum gitu ya. Nah kita urutkan lagi dari kecil ke besar. Jadi yang terkecil di sini 1, kemudian diikuti 1,5, kemudian 3 ya. Nah berarti di sini 1, kemudian 1,5, kemudian 3. Nah, setelah kita urutkan, kita fokusnya pada bagian fungsi kendala nih. Ya, wajib. Kita fokus wajib di bagian ini ya, yaitu 1,5 nilainya. Kita lihat di sini ternyata letaknya pada bagian huruf E. Yang artinya adik-adik harus mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, mungkin ada pertanyaan nantinya, Kak, bagaimana kalau misalkan fungsi kendala itu terletak di Y atau di X? Nah, itu nanti kasusnya beda lagi ya. Jadi ada trik tambahannya lagi kalau misalkan dia terletak di X ataupun di Y. Ya, nah karena ini kasusnya masih di huruf E, jadi kita langsung eliminasi aja, gitu ya. Nah, jadi kita eliminasi dulu untuk persamaan 1 dan 2-nya. Jadi kita bisa tulis X tambah Y sama dengan 48. Kemudian 3X tambah Y sama dengan 72 ya. Kita kurangkan, habis. Ini jadi min 2X sama dengan 48 ya dikurang dengan 72. Itu hasilnya minus 24 ya. Jadi X-nya adalah 24. Kita matikan negatifnya ya. Bagi 2 hasilnya 12. Nah jadi kita udah menemukan penumpang kelas utamanya itu banyak kursinya 12. Nah kita coba lihat pertanyaannya. Jumlah tempat duduk kelas utama haruslah sebanyak. Nah jadi kebetulan di sini hanya menanyakan penumpang kelas utamanya itu berapa banyak kursinya. Jadi artinya kita sudah menemukan jawabannya itu 12. Nah, kalau kita lihat di choice-nya itu jawabannya A ya. Nah, jadi kita tidak usah lagi cari nilai Y-nya ya ataupun cari berapa keuntungan maksimumnya karena soalnya hanya menanyakan tentang berapa banyak jumlah kursi untuk kelas utama ya. Nah, kita sudah temukan yaitu 12. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah A. Oke. Ya. Nah, karena itu aja pembahasan soal kita tentang program linear. Nanti kita bahas lagi soal-soal berikutnya yang membahas tentang program linear. Untuk kali ini bahas 2 soal dulu. Nantikan video berikutnya yang membahas tentang soal-soal STIS yang berkaitan dengan materi program linear. Nah, nanti kita bahas lagi bagaimana kalau dia minimum ya. Bagaimana kalau dia kendalanya terletak di Y ataupun di X. Oke ya. Nah, silakan jika adik-adik ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar, nanti Kak coba jawab pertanyaannya satu persatu. Terima kasih telah menonton channel KPMat. Sampai jumpa pada video berikutnya dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.